Dimana kalau malam hari ini kita fokus pada game edukasi, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih game edukasi gitu kan? Mungkin Bapak Ibu udah biasa dengar ya, game itu berasal dari bahasa Indonesia nih, bahasa Inggris maaf Bapak Ibu yang artinya adalah permainan. Sementara edukasi itu adalah pendidikan. Nah kalau kita terjemahkan, game edukasi itu maksudnya adalah sebuah media pembelajaran yang sifatnya itu mendidik Bapak Ibu. Di mana dengan media tersebut Bapak Ibu dapat mendorong siswa-siswi Bapak Ibu untuk berpikir secara kreatif. Kemudian mereka bisa doing something with their friend dengan teman-teman mereka gitu Bapak Ibu ya di dalam games mereka, tapi masuk dalam kegiatan pembelajaran dan ini yang seru banget ya kan. Mungkin kita pernah mendengar belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar gitu. Porsinya bisa beda sih ya. Biasanya kalau untuk anak TK bermain sambil belajar gitu. Artinya di dalam bermain mereka ada pelajaran. Tapi mungkin di kelas yang tinggi kita bisa balik jadi belajar sambil bermain. Jadi kedua-dua ini Bapak Ibu ada hal yang baik nih. Jadi kalau selama ini kita selalu tuh berpikir bahwa kita cukup siapin RPP sebaik mungkin, kita cukup siapin soal seunik mungkin, kita cukup melakukan semua pembelajaran dari awal sampai akhir sesuai dengan aturan di RPP kita. Kita mungkin merasa seperti itu, it's enough Bapak Ibu, tapi ternyata salah gitu ya. Bahwa apa metode yang kita pakai kalau melulu itu saja, itu tidak akan membangkitkan minat baca mereka, minat berhitung mereka, minat bertanya mereka, minat berkomunikasi mereka gitu. Jadi dengan adanya malam hari ini saya punya harapan besar nih Bapak Ibu guru semuanya, kemudian punya masukan yang baik, nantinya bisa memasukkan game edukasi di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih bahwa ternyata tuh kita tuh nggak salah nih kalau kita membawa game itu dalam pembelajaran. Kenapa nih Bapak Ibu? Saya lihat data ya, cari-cari data, ternyata di tahun 2019 sampai 2020 saja itu tuh pengguna dari games ya, pengguna permainan gitu Bapak Ibu ya seperti PUBG, Free Fire, Mobile Legends, COD Mobile dan lain-lain. Itu bahkan Indonesia Bapak Ibu masuk di 10 besar dunia loh Bapak Ibu ya. Pada waktu itu populasinya yang 267 aja, ada 267 juta saja penduduknya pada saat itu, ada 44 juta itu yang aktif menggunakan game dan Indonesia termasuk di gamer terbanyak nomor 9 Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa apa? Bahwa ternyata game itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia gitu Bapak Ibu ya, kehidupan orang Indonesia juga. Sehingga kalaupun Bapak Ibu bawa ke dalam pembelajaran, tentunya nanti yang membelajar game yang seperti apa, itu bukan sesuatu yang baru buat mereka sebenarnya, tapi buat kita mungkin yang merasa baru karena menurut kita itu something apa ya, something new gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini perlu dicoba gitu Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau bilang nih mungkin Bapak Ibu di sini juga adalah pengguna games juga mungkin ya. Bahkan yang tertulis di depan ini mungkin Bapak Ibu pernah dan sampai sekarang mungkin masih ada yang aktif menggunakannya Bapak Ibu. Jangan malu-malu ayo gitu ya. Dari semua ini ayo siapa yang mau jujur ya. Siapa yang pengguna PUBG, Free Fire boleh tuliskan di chat nih siapa yang masih main ini sampai sekarang gitu ya. Iya kan? Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita sendiri juga sebagai guru sangat senang sekali bermain game, apalagi anak-anak kita gitu kan. ML, ada Ibu Susi jawabnya ML gitu. Ada yang PUBG, Mustika gitu. Saya juga suka main game PUBG ya, gak apa-apa. TikTok mah bukan game ya, Pak Markus. Oke, nah kemudian nih Bapak Ibu, apalagi nih kita mau spill lagi nih. Nah, di tahun 2022 Januari tahun lalu nih tepatnya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat nih 10 negara dengan pemain video game terbanyak di dunia. Bayangkan nih kalau tadi 2019 tuh Indonesia nomor 9, Indonesia sekarang jadinya di 2022 Januari kemarin tuh di nomor 3. Bayangkan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu guru saya dan saya juga sendiri mungkin juga aturan biasa dulu nggak main tuh jadi main. Jadi memang bener-bener nih apa ya, sesuatu yang games itu yang dekat sama kita nih Bapak Ibu. Nah pertanyaannya kenapa sih kita nggak bawa game itu ke dalam pembelajaran kita? Tentunya bukan PUBG yang kita bawa, tentunya bukan Mobile Legends yang kita bawa kan gitu ya Bapak Ibu. Cuman hanya apa yang membuat orang itu sehingga tuh bisa tahan lama ya di dalam game tersebut. Mereka juga bisa belajar menganalisa mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang kita ambil ilmunya. Nah makanya sekarang tuh akhirnya bermunculan banyak sekali web-web yang menyediakan
games yang free Bapak Ibu ya, yang mudah diakses gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu download, tapi kita bisa akses nih Bapak Ibu. Jadi itu yang pada akhirnya itu membuat kita terpikir gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini itu kita akan akan coba lihat beberapa nanti games yang bisa Bapak Ibu pakai di dalam pembelajaran Bapak Ibu sehingga suasana kelasnya tidak lagi ngebosenin, tidak lagi boring, Bapak Ibu tidak lagi Bapak Ibu stres untuk seperti apa sih untuk menggairahkan anak-anak Bapak Ibu sendiri, oke?